Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Sadid Sulazam dengan NIM 191061128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis invasi Rusia ke, ke Ukraina terhadap objek vital. Eh, jadi invasi ini terjadi pada tanggal 24 Februari 2022 yang di mana Rusia melakukan penyerangan kepada Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi. Kemudian Rusia melakukan klaim dengan mengamankan Ukraina Timur seperti wilayah Donbas dan membidik sejumlah kota di Ukraina seperti Odessa, Kharkiv, Mariupol, dan Kiev. Latar belakang dari invasi ini adalah adanya kekhawatiran dari Rusia terhadap ekspansi keanggotaan NATO ke wilayah Eropa Timur. Dalam invasi ini juga, Rusia melakukan penyerangan terhadap objek vital berupa penyerangan terhadap fasilitas sipil seperti mal, rumah sakit, sekolah. Bahkan Rusia juga menembak ke arah mobil milik warga yang sedang mengungsi. Menurut data yang dihimpun dari WHO, bahwa sejak invasi pada tanggal 24 Februari sampai 3 April kemarin, total terdapat 119 serangan pada fasilitas layanan kesehatan yang telah dilaporkan dan mengakibatkan 51 orang cedera dan 73 orang meninggal dunia. Dampak dari invasi ini adalah memaksa warga Ukraina untuk mengungsi ke negara tetangga di sekitaran Eropa. The United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR mencatat ada lebih dari 1,5 juta penduduk yang mengungsi atau meminta perlindungan ke negara-negara tetangga Ukraina seperti negara Polandia yang menampung lebih dari 800.000 pengungsi serta Hungaria yang menampung sekitar 100.000 pengungsi. Permasalahan yang terjadi dalam invasi ini adalah bagaimana analisis invasi Rusia terhadap Ukraina terkait objek vital seperti yang sudah disebutkan tadi, di rumah warga, mal, sekolah, hingga rumah sakit yang ditinjau dari Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 berdasarkan prinsip kemanusiaan dan prinsip pembeda. Pada dasarnya HAI atau Hukum Humaniter Internasional merupakan hasil implementasi dari Konvensi Jenewa tahun 1949. Pada dasarnya, hukum humaniter ini telah menentukan adanya perbedaan status dalam situasi konflik bersenjata. Status warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional adalah sivilian, di mana warga sipil merupakan pihak yang harus dilindungi. Dalam kasus invasi ini tercatat ada 119 serangan pada fasilitas layanan kesehatan yang telah dilaporkan dan mengakibatkan 51 orang cedera dan 73 orang meninggal dunia. Dan melanggar ketentuan prinsip pembeda yang diatur dalam hukum humaniter. Dalam pasal 15 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan terkait pembagian wilayah yang di mana pertempuran berlangsung dan daerah yang harus diberikan perlindungan dari akibat perang dan dimuat dalam pasal 18 bahwa rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan dan harus dihormati dan dilindungi oleh pihak dalam pertikaian. Kemudian jika dilihat dari prinsip kemanusiaan, invasi Rusia terhadap Ukraina telah melanggar ketentuan dalam pasal 8 Statuta Roma terkait tindakan dengan sengaja melakukan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu, dan objek sipil yaitu objek yang bukan merupakan sasaran militer. Kemudian tindakan penyerangan objek sipil oleh Rusia ini dikategorikan sebagai kejahatan perang dan termasuk sebagai pelanggaran serius. Adapun hal tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 5 Statuta Roma bahwa Mahkamah Pidana Internasional sebagai suatu lembaga permanen dan memiliki yurisdiksi sesuai dengan ketentuan status termasuk mengadili tindakan kejahatan perang dengan kategori serius. Kesimpulan dari analisis ini adalah invasi Rusia terhadap Ukraina ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter seperti hukum kemanusiaan, seperti prinsip kemanusiaan dan prinsip pembeda, serta pelanggaran terhadap pasal 15 dan 18 Konvensi Jenewa 1949 terkait warga sipil beserta rumah sakit sebagai objek yang dilindungi. Pasal 8 dalam Statuta Roma terkait kejahatan perang. Adapun Rusia sebagai pihak yang telah melakukan tindakan di luar kemanusiaan tersebut harus memberikan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum humaniter. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.